Style TV. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share. Style TV. Ide yang sangat inovatif, teknologi tinggi, IT. Terobosan baru. Ini ada luar biasa. Kreativitas positif dan media informasi. Ini hal yang positif. Ini wadah yang lebih tinggi. Mendukung lah. Oke, bisa ada yang mengerti. Not me, But we. Style TV, Rancak Wana. Hai Steeler, kita sekarang lagi ada di acara reuni alumni Angkatan 1981, Angkatan pertama di SMP 135 dengan jargonnya adalah Tamtama. Kenapa Tamtama? Karena mereka adalah alumni di Angkatan pertama. Yuk, kita ikutin keseruannya bersama para Tamtama alumni 135. Filial baru sampai ke 135. Prosesnya itu mengalami dan memang merasakan gimana nggak enaknya ya kan, gimana nggak enaknya. Siapa bilang nggak enak kali? Enggak, gimana nggak enaknya ya kan, jalan bawa tas kecemplung di sawah gitu kan. Bukan kecemplung di sawah, di samping rumah pasar loh, itu ada got. Memang kadang kan Saya di got di situ. benar mungkin lah. Iya. Memang sekolah kita ini sekolah elit dari awal sudah memang sekolah paling mewah. Tidak ada sekolah semewah SMP Negeri 135 Jakarta. Tepuk tangan dong Ya kan? kita semuanya. Kenapa? Dia mepet sama sawah, gimana nggak mewah? Ah, iya. Oke, saya tidak berpanjang kalam. Teman-teman di bangku barisan depan masih kosong, silakan diisi. Ayo diisi, kesian tuh. Selanjutnya, saya Om persilakan Aita sendirian. kepada rekan kita tercinta untuk memandu jalannya. Kayaknya Bu Rina cocok deh kalau duduknya di samping Kang Dedi gitu kan. Ayo Bu Rina. Di Tamtama kita menyebutnya. Jadi kita angkatan yang pertama. Jadi kita teman-teman menyebutnya Tamtama. Selamat datang. Mudah-mudahan nanti kita selalu bisa bersama gitu ya. Ini dia ya kan, ketua Iqbal saat ini sekarang. Jadi agak saingan dengan ketua Tamtama, ya kan, Haji Tauhid. Oke, belum ada konfirmasi. Kemudian yang kami hormati Ketua Iqbal, Om Deddy. Maka Om Deddy saya sebenarnya. Saya bebas-bebas aja sekarang paling tua. Mau panggil Ade boleh, panggil Mas boleh. Jadi saya perusahaan beda. Kalau dilihat dari triknya kita sama sama teman-teman. Canda ya Mas ya. Nah, ini pertama-tama saya ingin mengucapkan senang sekali bisa ketemu Algebra dengan angkatan 81 ya. Masih sehat ya, tapi itu bukan karena olahraga, itu pemberian dari yang kuasa supaya bisa melakukan aktivitas ibadah.
sesuai dengan rencana atau tujuan kita dalam pertemuan ini. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Siapa Kak? Dengan Mas Wawan. Oke, saya panggilnya Mas Wawan aja Wawan, ya. ya. Oke. Mas Wawan ini adalah salah satu alumni di angkatan 81. Kebetulan beliau adalah pengurus dari yang pertama di IKBA. Ya betul ya Mas Wawan ya. Baik. Nah, untuk lebih lanjutnya gimana kalau kita pengen denger nih cerita pertama kali bagaimana IKBA sendiri terbentuk di tahun berapa dan awalnya seperti apa? Baik, kita tanya dulu sama Mas Wawan. Mas Wawan boleh dibantu untuk cerita dari pertama kali historinya. Terima kasih untuk IKBA. Pertama kali terbentuknya Tamtama 135 itu sebetulnya ketidaksengajaan ya, ketidaksengajaan. Kebetulan di rumah Pak Kus ada kita ada nyelayat ya kalau nggak salah, atau kita nengok yang sakit. Tiba-tiba kami secara tidak langsung kumpul bareng, dan kami undang teman-teman untuk datang di rumahnya Pak Kus Wahyudi ya. Gitu pada saat itu. Nah, setelah selesai acara, lalu mereka menunjuk saya untuk menjadi ketua. Pertama kali ketua tanpa aklamasi, langsung ditunjuk. Gitu. Nah, setelah berjalannya waktu, karena kesibukan saya sebagai pegawai, jadi saya tidak bisa menghandle. Lalu dilanjutkan oleh teman saya, Mas Hadi. Jadi Mas Hadi yang melanjutkan. Nah, setelah itu lalu terbentuk kepanitiaan yang diprakarsai oleh Mbak Rina. Itu aja yang saya tahu, karena kelanjutannya saya serahkan kepada teman saya. Gitu. Terima kasih. Ya. Nah, untuk situasi sekolahnya pasti sahabat Steel TV pengen tahu ya, situasi sekolah pada tahun 1981 dengan kondisinya itu adalah pertama kali ya, angkatan pertama itu bagaimana Pak? Gitu kan, kita mungkin kalau saya di 2001 mungkin ada adik-adik kelas kita yang pengen tahu saat itu situasinya seperti apa di lingkungan sekolah, bentuk bangunannya, seperti itu bagaimana, boleh diceritakan Pak? Oke, kalau mungkin dulu pada saat itu 135 itu 7 pilihan. Nah, karena baru dibangun gedung yang pertama kali gitu untuk Jakarta Timur ya. Jadi gedungnya masih baru ya? Masih baru, betul, pada saat itu memang bagus, tapi letaknya itu di pinggir sawah. Jadi, gitu. Yang di kompleks statistik itu dulu sawah, empang. Jadi kalau kita mau melewat ke situ, lewat jalan Kejaksaan, itu jalannya tanah. Penuh perjuangan perjuangan gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah ramai, lebih baik. Banyak perumahan padat ya. Iya, betul, itu aja Mbak yang saya tahu. Kalau untuk ekstrakurikuler di tahun 1981 itu ada berapa? Masuk kurang lebih. Kalau ekstrakurikulernya tempo hari cuma hanya apa? Selain berenang ya. Gitu, kegiatan lain nggak ada lagi kayaknya. Ekstrakurikuler ya. Iya, ekstrakurikulernya kayak seperti kan sekarang ada Paskibra, ada PMR, ada Pramuka, ada Taekwondo. Pramuka ada. Ada ya? Pramuka sudah ada. Tapi kalau yang Taekwondo itu sih belum ada. Baru-baru aja. Baru-baru aja gitu. Kalau untuk dulu nih, kelasnya itu ada berapa kelas kurang lebih?
kelasnya dulu 5 ya, 5. Masih belum banyak Wah, ya? belum Apa masih. sudah seluas sekarang atau Oh belum Pak, masih baru sampai belum. mana nih Baru Pak? nyampe yang tanjakan yang pertama. Oh, Jadi oke. L kan bentuknya dulu, Betul. bentuk L, lalu ditambah lagi ke arah timur ya, jadi bentuknya U kan, baru tambah lagi ke bawah ke kompleks statistik. Iya. Ada satu yang ingin saya tanyakan, ini yang menarik ya, sampai terjadinya reuni berlanjut, itu apa sih tipsnya supaya kita tuh silaturahminya baik gitu ya? Jadi kebetulan di alumni kami ini apa namanya, orangnya grebyek, kenapa? Nah istilahnya grebyek ya. Ada yang tidak aktif, ada yang aktif, begitu loh. Jadi saling yang tidak aktif kenapa? Gitu. Nanti tarik lagi jadi aktif, gitu. Nanti ini jadi kita permasalahan itu kita bisa selesaikan bareng-bareng, gitu. Kebetulan memang saya nggak terlalu aktif, tapi kan saya monitor, gitu. Apalagi dengan teknologi sekarang. Ya pada saat itu memang belum ada namanya kamera yang bagus ya. Paling cuma hanya nomor telepon, handphone zaman jadul yang nggak ada kamera. Bahkan sebelum ada telepon itu Sebelum ada bagaimana, telepon. surat menyurat kah atau mulut ke mulut dari tetangga? Oh atau... sebelum pada saat ini memang telepon memang belum ini ya, belum terlalu ngetren lah seperti sekarang. Kalau dulu ya itu kita silaturahmi aja, main gitu, main di tempat teman satu sama lain, minta informasi sehingga terbentuk gitu loh. Padahal mereka sudah pada pindah, jadi enggak. Dulu kan mayoritas yang sekolah di situ kan dari Kapling, dari Kodam, sekitaran Pondok Bambu, gitu. Jadi kami nggak terlalu sulit untuk mengaksesnya. Nah, setelah belakang ini banyak yang pindah, makanya kita perlukan komunikasi. Ya, dengan teknologi, dengan komunikasi kita eksis sekarang. Gitu ya. Nanti kita lanjut lagi. Ada satu pertanyaan lagi yang mau kita tanya sama Mas Wawan. Mungkin saran buat angkatan kita, tapi setelah yang satu ini. Oke. Oke, Still TV, Stiller, kita tanya yuk untuk terakhir ya Mas Wawan ya. Oke. Karena Mas Wawan juga sibuk gitu. Jadi kita tanya nih, kita mau minta pesan-pesan nih buat adik-adik kelas, bahkan untuk saya, bahkan kebetulan kan putri saya juga alumni 135 ya. Itu ada pesan-pesan enggak gitu dari segi kehidupan dan yang silaturahmi. Pesan-pesannya untuk adik-adik 135, jagalah komunikasi dengan bahasa yang baik, jangan saling menyakiti, jaga kerukunan, selain persaudaraan ya, yang penting itu kita jaga, jangan baperan, gitu, jangan sebentar-bentar baperan, akhirnya pecah gitu loh. Jadi kita jaga dengan bahasa yang baik, dengan etika yang baik, saling menghargai, yang penting itu. Untuk anak-anak milenial sekarang, jangan terlalu banyak main handphone aja lah, gitu loh. Jangan terlalu banyak main handphone, karena kalau terlalu banyak main handphone komunikasi silaturahminya nggak ketemu, hanya cuma melalui cuma layar aja gitu loh. Itu aja. Yang penting kita silaturahmi dekat, ya berusaha untuk jalan bareng-bareng bersama-sama hiburan. Oke. Terima kasih buat Mas Wawan dari Sama-sama. 1981 perwakilan dari Tamtam. Hai Stiller, nih sekarang kita mau ngobrol lagi dan sharing lagi sama kakak kelas kita di angkatan tahun 1981, pengurus dari Tamtama juga, terus Iqbal juga. Nah sebelumnya kita kenalan dulu yuk dengan siapa? Afas. Baik, saya panggil Mas Kakak atau apa? Terserah, maksudnya bagusnya Mas lah. Mas ya, baik. Dengan Mas Afas. Afas ya, di angkatan tahun 1981. Kita tanya yuk, apa tips trik itu bisa sampai terjalinnya reuni? Kalau tadi kan dengan Mas Wawan ya, sekarang dengan Mas Afas nih kan pasti punya trik-trik strategi nih bisa tetap terjalinnya reuni. Terus juga berdirinya Iqbal sendiri, bagaimana tuh, boleh tanya nggak? Dari awalnya kalau versinya Mas Ifas ya. Baik, terima kasih.
Perkenalkan dulu, nama saya Afas Eko Junaidi, angkatan 81. Jadi angkatan paling tua. Sebetulnya nggak tua. Jadi waktu itu kita masih 7 filial. Itu memang ada kelas 2, kelas 3 ada. Tapi kami adalah kelas 1 yang pertama kali. Jadi memang kita yang murni dari yang SD SMP 103. Mengenai Tamtama, jadi ceritanya begini. Pada mulanya Mas Wawan itu ya, tadinya kita kumpul-kumpul, saya kangen sebetulnya sama teman-teman SMP, kemudian saya cari-cari di YouTube. Bukan itu di YouTube ya? Kok YouTube sih? Belum ada. Facebook, sorry. Nah, ya, jadi dari Facebook itu saya baru ketemu sekitar bulan Februari 2011. Itu baru saya lihat, kata, oh mau ada reuni ya. Itu saya langsung cari-cari ketemu. Akhirnya saya ketemu, baru kemudian waktu itu saya masih tugas luar kota, kemudian saya balik Jakarta, saya ikut bergabung gitu kan. Tapi sebetulnya saya belum tahu, ada Mas Wawan belum tahu, jadi adanya waktu itu sudah Mas Hadi. Dari Mas Hadi saya ikut nimbrung ke situ, akhirnya ada pertemuan tanggal 23 Juli 2011 itu kita adakan reuni pertama kali. Dihadiri oleh 58 orang dari, kalau 40 kali 5 200 ya. 200 itu jadi sekitar 58 yang hadir. Itu yang pertama kali. Makanya mungkin sepertinya itu adalah sebagai hari lahirnya Tamtama. Nah, kebetulan Tamtama itu sebetulnya saya yang kasih nama. Ceritanya begitu. Itu saya mau tanya nih, Tamtama kok bisa ada nama? Jadi Tamtama itu kan angkatan pertama gitu. Nah, jadi kebetulan saya yang bikin waktu itu. Kenapa tidak ada kumpulan untuk SMP? Saya SMA punya, teman-teman kuliah punya, tapi SMP nggak ada. Nah, akhirnya saya bikin itu di apa tadi? Facebook ya, Facebook. Nah, akhirnya itu kemudian saya mau nama apa, nama yang baru ya. Akhirnya saya Tamtama, jadi itu disetujui sama teman-teman mulai dari situ. Nah, setelah kita reuni di 23 Juli 2011 itu, kita kan waktu sebelumnya sudah sowan juga ke kepala sekolah Pak Ablat kebetulan waktu itu. Kemudian kita diminta untuk mengkoordinir teman-teman. Pada waktu itu masing-masing angkatan memang sudah masing-masing reuni sendiri, tapi tidak ada yang gabung. Jadi kita diminta untuk menggabung. Ya mohon maaf, memang pada waktu itu saya bisa katakan egonya dari teman-teman itu, angkatan sendiri-sendiri itu ego sendiri-sendiri gitu kan. Akhirnya kita diminta untuk mengumpulkan mereka. Kemudian kita coba memanggil mereka, mengumpulkan, sehingga akhirnya tanggal 14 April 2012 kita alhamdulillah bisa melaksanakan reuni akbar di Smesco. Yaitu di Mesko lagi ya. Ya itu jadi hanya sayangnya waktu itu kebetulan saya dimintai sebagai dokumentasi. Jadi saya sudah memoto semua data masing-masing. Mungkin kemarin ada itu. Jadi setiap data itu saya foto satu-satu. Jadi setiap minggu saya foto ke sekolahan, saya foto satu-satu. Jadi saya sudah mengumpulkan sekitar 15.000 anggota. Masya Allah, banyak sekali ya. Jadi hanya sayangnya saja laptop saya rusak sehingga data itu benar-benar hilang. Sekarang saya sudah kehilangan data. Nah, jadi kalau dari Tamtama kita sepakat untuk kelahirannya itu 23 Juli 2011. Nah, ya kalau akbar saya harapan sebetulnya kemarin sudah saya mengusulkan itu 14 April karena pertama juga kan 14 April 2012. Nah, setelah acara itu karena kemudian ada pemilihan. Oke, bentar saya kembali lagi ke belakang ya. Jadi sebetulnya Mas Wawan itu tadinya yang tanpa sengaja dipertemukan. Kemudian beliau nggak ada Pak Hadi. Mas Hadi kebetulan juga tidak dipilih, tidak ada pemilihan. Kita sendiri aja menentukan. Ya udah, Mas Hadi ketua, Mbak Rina wakil, Mas Apa sekretaris. Ya udah begitu aja, udah main tunjuk-tunjuk aja, udah kita berjalan. Nah, setelah kemudian ada reuni akbar, terus kemudian kita serahkan kepada
kepala sekolah waktu itu bahwa udah seperti ini. Makanya kemudian mulailah ada pemilihan Iqbal. Nah setelah itu saya mengundurkan diri dari Iqbal nih, saya lebih baik stay di Tamtama aja begitu. Kira-kira gitu ceritanya. Iya, baik. Nah untuk ya mungkin kan tadi udah Mas Wawan udah banyak mewakili. Nah kita mau tanya nih kalau tips triknya dari untuk memperpanjang silaturahmi terus biar bisa solid nih sampai detik ini udah puluhan tahun. Boleh minta sarannya nggak Mas Alfas buat adik-adik kita? Terus juga ada soal kehidupan, mungkin pesan-pesan kan anak zaman sekarang dengan yang angkatannya Mas Alfas pasti berbeda. Ya. Pertama hilangkan ego. Karena hanya ego itulah yang kemudian membatasi kita untuk mengenal yang atas, yang bawah. Jadi yang saya maksud ego ini, saya angkatan 81, kamu 81, saya nggak kenal. Senioritas ya? Nggak, bukan gitu maksudnya. Saya 81, saya nggak kenal kamu kok. Jadi ketika kita kumpul itu ya sebaiknya sudah tidak melihat lagi 81, 82, ya sudah. Harus ke-blend. Nah itu yang saran saya. Dan yang kedua, lupakan kedudukan. Mohon maaf, kadang-kala kan ada, saya ini karyawan ya, saya ini pejabat, kamu apa sih? Nah, jadi itu hilangkan. Rasa gap-gap ya? Betul, itu yang saya rasakan dari sebelum kita reuni itu seperti itu. Bahkan mungkin, mohon maaf, sampai sekarang mungkin ada ya seperti itu. Makanya mungkin ada pesan dari pengurus Iqbal. Tadi satu ego, yang kedua ya sama aja ego begitu ya. Perbedaan itu juga ego juga sama aja. Tapi ya itulah kira-kira seperti itu sih tipsnya supaya dari sekarang kan kayak sekarang kita 81 ini ada yang jadi pejabat, ada jadi yang tukang parkir, ada ojol, tapi kita tetap setelah kumpul hilang semua itu. Saling merangkul. Iya. Gitu, kira-kira tidak melihat kesenjangan sosial. Iya, ya. Itu yang benar. Oke, baik, terima kasih kepada Mas Alfas ya atas historinya dulu seperti apa, juga masukannya buat angkatan saya dan angkatan setelah ini ya sampai angkatan detik ini yang masih bersekolah di 135. Semoga menjadi motivasi dan masukan untuk kita semua. Terima kasih Mas Alfas dan jangan lupa tetap studi. Terima kasih. Hai Steeler, sehubungan dengan acara reuni dari angkatan tahun 1981. Nah saat ini kita sedang ada kedatangan bintang tamu kita angkatan dari 1981. Kalau boleh kenalan dengan siapa ini ya? Dengan Mas, kakak atau? Oke. Siap. Karena kebetulan ini porsinya untuk Style TV. Iya. Cukup panggil saya aja Mas Waluyo. Mas Waluyo ya. Baik, sekarang kita bersama Mas Waluyo. Nah yang tadi kan dengan Mas Alfas, Mas Wawan sudah bercerita ya tentang tahun 1981. Sekarang kita mau tanya nih, di endingnya nih bisa sampai terjadinya reuni itu pelaksanaannya seperti apa, terus prosesnya pasti kan nggak mudah ya mengumpulkan yang sudah angkatan puluhan tahun ini. Boleh nggak cerita pertama sampai prosesnya? Sebelumnya terima kasih terkait dengan acara hari ini, yaitu konsepnya adalah bagaimana kita mempersatukan beberapa teman saudara kita yang sudah sekian lama tidak bisa kumpul karena memang satu dan lain hal, termasuk yang terbesarnya adalah tantangan kami di kepanitiaan ini terkait dengan adanya pandemi. Sebelumnya lengkapnya adalah saya kebetulan Waluyo angkatan 81 untuk kali ini ditunjuk menjadi ketua panitia pelaksana reuni, yang sebetulnya bukan reuninya tetapi panitia HBH halal bihalal untuk Tamtama, karena pada waktu itu adalah kita mendekati Idul Fitri, sehingga persiapan next time selesai Idul Fitri kita akan adakan pertemuan itu. Nah sekarang kenapa jadi reuni? Karena memang adanya benturan dengan adanya pandemi, kurang lebih. Untuk suka dukanya sendiri apa nih? Kalau sukanya pastinya karena kita berkomitmen sesuai dengan moto reuni kali ini, tingkatkan persahabatan jadi persaudaraan. Maka bagaimana kemasan itu ya, kalau dikatakan sukanya banyak sukanya. Kalau dukanya itu karena memang kita ternyata satu sama lain personil ini punya kesibukan, itu saja.
dukanya bagi kami pribadi secara teamwork ini cukup mencari waktunya nih ya kan, celahnya itu supaya semuanya bisa tune in, baik ketemu dengan panitia, terlebih endingnya hari ini itu yang cukup membuat keret-keret. Tapi itu merupakan tantangan, bukan hambatan tapi tantangan yang memang harus kita lakukan. Nah, untuk ini kan udah sukses nih acara hari ini, kita boleh ya sebagai adik kelas, saya juga perwakilan dari teman-teman Steeler mau nanya nih, mau minta tips wejangan nih dari senior kita nih bisa sampai seperti ini, terus juga untuk kehidupan ya seperti dari Mas Wawan tadi ya, kurang lebih seperti itu. Sederhana saja, saya ketika kami lulus, khususnya saya pribadi lulus dari SMPN 135, karena memang tadi sudah disampaikan awalnya bukan 135, kami angkatan pertama 135 itu saya hanya punya prinsip suatu saat mungkin nggak kita bertemu waktu itu pribadi. Nah kebetulan saya juga gabung dengan Tantama ini baru beberapa tahun setelah ada reuni akbar waktu di Taman Mini. Saya dilupakan tahun berapa tuh, saya ulang 4-5 tahun yang lalu itu. Nah pada waktu itu saya baru aktif di Tantama. Nah kalau ditanya apa sih sampai seperti ini terjadi, tetap eksis, kumpul, kiatnya, bahkan mungkin next time ya kan saya pribadi akan mengajak teman-teman untuk bisa mengembangkan hikbah ya kan. Ini satu saja bahwa ketika kita sudah melangkah itu jangan pernah lupakan niat, pasang niat itu karena Allah supaya itu menjadi ibadah, sehingga kita apapun yang kita lakukan insya Allah akan menjadi jariah kita. Itu ya kan. Yang kedua ya kan, bahwa kenapa ini bisa terwujud, faktornya adalah selain memang tadi kita tetapkan niat kita untuk ibadah, yang kedua tidak kalah pentingnya adalah bahwa kita harus mau mengetahui bagaimana kita bisa menutup kelemahan saudara-saudara kita. Kalau masalah kelebihan seorang bahkan mungkin bisa menyombongkan diri, menutup kekurangan dari saudara-saudara kita termasuk pribadi kita, nanti kita minta ya kan dari teman-teman itu seperti apa, itu yang harus kita terapkan. Yang ketiga, ketika kita ditunjuk sebagai leader baik dalam acara apapun, biasakan menerima masukan, jangan alergi dengan kritikan. Termasuk saya pribadi ketika ditunjuk sebenarnya nih tidak sengaja, waktu itu ada undangan ngobar dengan ngopi bareng, toto kok Bang Haji Thohir ya kan yang ketua Tantama tadi alhamdulillah terpilih lagi, itu cuman ngomong besok kita akan selesai nih masa bakti, aku bisa nggak ya kita adakan pemilihan lagi, kita bentuk panitia. Saya nunjuk yang lain, malah kemudian Bang Haji yaudah kalau gitu coba Mas Wali untuk bisa tahun ini. Jadi itu juga saya terapkan, salah satunya tadi jangan alergi dengan kritikan. Kalau orang sudah alergi dengan kritikan, wassalam, tidak akan bisa menjadi leader. Apapun ya kan konteks acaranya, dimanapun akan diadakan, siapa audiensnya pasti gagal. Ketika kita diberikan untuk bisa menjadi leader dalam sebuah acara, kok kita tidak mau menerima kritikan. Mungkin itu 3 hal yang saya sampaikan. Ya, terima kasih buat Mas Waluyo yang udah kasih banyak sharingnya sampai tips and tricksnya. Baik, terima kasih Steeler. Jangan lupa nonton TV terus. Hai Steeler, saat ini kita kedatangan tamu lagi. Kita bersama dengan salah satu ketua pengurus IKBA yang kebetulan menjabat kembali di ketua alumni SMP 135 di angkatan tahun 1981. Tapi untuk lebih lanjutnya kita kenalan dulu dengan siapa? Nama saya Haji Thohir. Baik, kita panggilnya Haji Thohir ya. Ya, boleh cerita pertama kali terpilih, terus visi misinya, prosesnya seperti apa, bagaimana, boleh diceritakan sama teman-teman Steeler kita. Oke, Steeler. Saya Haji Thohir. Awal saya kepilih menjadi ketua Tantama 81. Tantama itu tamatan pertama SMP Negeri 135. Saya sekolah di 3 sekolah. Pertama SMP 7 filial. Kemudian saya sekolah di SMP 7 kelas jauh. Baru saya sekolah di SMP 135. Sekolahnya sama, namanya saja yang beda. Namanya sama. Ya? Itulah angkatan pertama. 3 tahun setengah saya sekolahnya. Gitu, 3 tahun setengah karena ada Mendikbud yang punya program lain, rencana tidak ada SMA, masuk 3 tahun setengah langsung. Kemudian saya
atau teman membuat perkumpulan 10 orang membuat koordinator, tapi tidak resmi. Terbentuklah Tantama, saudara Wawan, kemudian dilanjutkan dengan Hadianto Joko, kemudian dilanjutkan dengan Afas, barulah saya terpilih yang resmi di Rumah Makan Nusantara di Cibubur untuk periode 2016 sampai 2021 ini. Kemudian baru saja dari pemilihan saya kembali lagi untuk 2021 ke 2026. Alhamdulillah ya, Kak Haji Thohir ini terpilih kembali. Nah, pasti kan ada alasan dari kawan-kawan terpilih kembali. Nah, pasti punya tips bagaimana sih biar kita tuh menjadi seseorang yang bisa memimpin dengan baik sampai akhirnya rekan-rekan sendiri nyaman ya. Dipilih lagi itu kan bukan tanpa alasan. Nah, kita boleh tahu nih tips kehidupannya atau proses-proses selama menjadi alumni juga menjadi seorang pemimpin. Ya, saya orangnya terbuka, manajemennya untuk keuangan transparan, welcome kepada semua teman. Programnya Tantama itu pertama tidak ada, kemudian di zaman saya buat HBH, itu program tetapnya Tantama. Kemudian saya adakan rekreasi setiap tahun sekali, wajib itu. Kemudian adanya pengajian 3 bulanan, nah tepatnya berputar-putar. Kemudian untuk di sosialnya kita ada bakti sosial, peduli banjir, bencana alam, kita selalu adakan kegiatan itu untuk anggota kita yang terdampak. Itulah program-program Tantama yang untuk diapresiasi oleh teman-teman. Mungkin teman-teman merasa ada kenyamanan, ada merasa ada persaudaraan yang kental di Tantama itu, sehingga tanpa semangat seperti itu tadi kejadian pemilihan. Saya sebetulnya pengen ganti dengan yang lain ya. Akhirnya semua teman-teman kompak pilih saya lagi ya. Mau tidak mau apa boleh itu pernah, karena itu pilihan teman, saya anggap sebagai amanah, terus saya jalankan saya. Jadi Steeler ini tuh kegiatannya tidak hanya reuni saja, dia ada kegiatan dari segi religi, dari segi kemanusiaan dan sosialnya. Jadi kita emang salut banget ya sama Pak Haji Thohir, pantas beliau terpilih kembali. Baik untuk pesan-pesannya nih, biar adik-adik alumni STIL atau yang masih bersekolah gitu bisa menjadi pribadi yang lebih baik di kehidupan yang masa sekarang gitu, atau ada tips triknya gitu. Oke. Terima kasih. Saya rasa memang di kehidupan kita itu saya teringat akan ayat Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 60, al-jazau ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka dimanapun kita berada, berbuatlah baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita semua. Sehingga buat adik-adik kelas yang sudah itu maupun yang masih belajar, semangat belajar zaman milenial seperti ini. Tapi saya berharap Anda sebagai pribadi milenial, pribadi yang berakhlakul karimah, sehingga dimanapun kita berada, kita akan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat dunia akhiratnya, amin ya robbal alamin. Terima kasih buat Kak Haji Thohir yang udah kasih testimoni ceritanya bagaimana menjadi seorang ketua, menjadi seorang pemimpin di Ikatan Sekolah Alumni SMP 135 ini, juga pesan-kesannya untuk Steeler, jangan lupa untuk tetap nonton Steeler TV. Terima kasih. Iya. Kakak-kakakku sekalian, mau tanya nih pesan-kesannya setelah reuni di acara Tantama Angkatan 1981. Boleh cerita pesan-kesannya untuk hari ini, bagaimana reuninya? Assalamualaikum, saya Sri Kartini, Tantama Angkatan 81. Merasa senang sekali dengan adanya reuni ini. Setelah sekian lama kami tidak bisa menjalani karena COVID ya.
Senang sekali bertemu dengan teman-teman yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, tapi agak tua juga karena banyak yang telat waktu. Tapi walau bagaimanapun tetap kami senang bisa berkumpul, bisa bersenda gurau, makan bareng, nyanyi bareng, berdoa bareng, joget bareng, dan lain sebagainya. Gimana dengan teman-teman yang lain? Lagi dong, tambahin Lina. Tambahin Sukma. Ya, saya semoga reuni ini bertambah setiap tahun berlanjut terus dan semangat dan tetap happy merdeka hidup Tamtama. Semoga reuni ini berlanjut, nggak cuma sampai di sini aja. Terus teman-teman juga semakin banyak yang datang. Kalau bisa nggak ngaret lagi. Dah gitu aja. Makasih. Terima kasih. Saya hari ini acara Tamtama Angkatan 81, saya pribadi bahagia sekali, senang sekali karena semuanya saya lihat teman-teman juga bahagia, senang semua. Mudah-mudahan tetap berlanjut ke tahun-tahun yang akan datang. Tetap semangat, persahabatan menjadi persaudaraan buat kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti acara Tamtama ini kita ingin menjadi contoh buat adik-adik semua. Begitu juga dengan pemilihan organisasi, semuanya kalau bisa, karena kita sudah punya alumni Iqbal Satili, maka kita harapkan semua adik-adik bisa membentuk kepengurusannya, walaupun itu hanya terdiri dari ketua, bendahara maupun sekretaris. Artinya kita nanti menjadi jembatan informasi antara angkatan maupun kepada organisasi Iqbal Satili. Terima kasih, semangat semuanya. Semangat. Kenapa temanya persahabatan menjadi persaudaraan? Karena kami kan memang angkatan pertama, mudah-mudahan waktu itu masih sahabat, dan sekarang kita berharap ini menjadi persaudaraan semuanya. Begitu juga buat adik-adik semua, ini kita semua menjadi satu keluarga besar Iqbal Satili. Terima kasih. Tamtama, yes! Steel TV.